Hai guys, balik lagi di Tia Channel. Kali ini kita kembali lagi di serial edukasi ya, edukasi tentang keuangan. Di sini Tia Channel ingin berbagi dengan kalian semua untuk gimana sih cara mengatur keuangan kalian dengan baik. So sebelumnya buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, silahkan subscribe channel ini, bagikan ke yang lain agar channel itu dapat terus berkembang dan tentunya bermanfaat buat kalian dan juga buat orang-orang sekitarnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Tia Channel. Oke guys, jadi sekarang gue ada di tengah-tengah restorannya Danirum di kapal pesiar. Gue punya waktu sekitar setengah jam. Jadi di sini gue pengen berbagi lagi tentang finansial buat kalian semua. Jadi ingat ya, setiap video-video edukasi tentang investasi, tentang finansial yang Tia Channel upload di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Bagaimana kita sama-sama belajar agar tentunya financial management kita atau perencanaan keuangan kita jauh lebih baik tentunya. Setiap manusia, setiap orang tuh layaknya mereka bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja pada sebuah perusahaan, ada pula yang berusaha seperti gue nih. Gue ini kan bekerja ya di kapal pesiar ya untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya. Dan bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja terkadang banyak sekali ya kasus-kasus yang seperti ini. Jadi ada yang bekerja setengah mati, bekerja terus-terusan, tapi ternyata uangnya habis dan habis lagi. Jadi tidak bisa menyimpan, tidak ada sisanya barangkali sampai sudah dari muda sampai tua pun terus bekerja. Ada yang berusaha tapi ujung-ujungnya bukan tambah besar, malah habis dan akhirnya bangkrut. Nah, sekarang di sini gue ingin bagi buat kalian gimana sih tips caranya mengatur keuangan kalian dengan baik. Oke guys, jadi di sini ada 5 cara atau 5 tips yang ingin gue bagikan buat kalian. Yang pertama ya adalah jangan berhutang. Nah, tips yang pertama buat kalian itu jangan berhutang. Jangan pernah berhutang. Kata hutang di sini adalah konsumtif ya, dalam arti yang konsumtif. Jadi hutang dalam bentuk konsumtif. Contohnya apa? Contohnya membeli HP dengan cara berhutang. Kemudian membeli barang-barang elektronik, membeli kendaraan, membeli barang-barang yang sifatnya nggak urgent, dan barang-barang yang istilahnya apa ya, barang-barang sesuatu yang harganya mungkin jauh melebihi kemampuan kita untuk membelinya. Karena kemudahan di era kredit mengkredit seperti ini kan banyak lagi pembayaran kredit ya, contoh seperti kartu kredit, kemudian ada seperti Shopee Pay Later, ada pinjaman online dan lain-lain ya. Jadi ini mempermudahkan orang untuk berhutang. Nah, tips yang pertama ini yang harus kalian camkan, jangan pernah berhutang ya. Jangan pernah berhutang untuk sesuatu yang konsumtif. Tapi kalau misalkan kalian untuk berusaha atau bekerja atau berusaha atau berdagang, kalian berhutang yang bisa memberikan nilai produktif, yang bisa memberikan nilai balik, di mana memberikan sebuah income, itu boleh-boleh saja. Tapi di sini kita berbicara tentang hutang yang konsumtif. Jadi tips yang pertama, jangan pernah berhutang. Apapun itu alasannya, jangan pernah berhutang ya secara konsumtif. Tapi buat kalian yang misalkan sudah telanjur berhutang, jangan berhutang lagi. Lunasi hutang-hutang yang ada. Jadi ingat, tips yang pertama, jangan berhutang. Bila sudah berhutang, lunasi sesegera mungkin. Kemudian tips yang kedua guys, tips yang kedua adalah ubah gaya hidup kalian. Jadi kalau misalkan kalian memiliki gaya hidup serba mewah, sedangkan kenyataannya dalam dunia nyatanya kalian itu belum nyampe ke sana lah ya. Jadi misal contoh ya, kalian punya gaji 5 juta, tetapi kalian ingin membeli tas yang seharga 10 juta, atau membeli makeup yang seharga 5 juta, atau ingin membeli HP yang seharga 15 juta. Itu kan tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi tips yang kedua, ubah gaya hidup kalian, hiduplah sederhana. Jadi dahulukan yang penting, dahulukan apa yang kalian pernah belajar, sandang, pangan, dan papan gitu ya. Sandang, pangan, dan papan, kebutuhan primer, kebutuhan pokok, dan kebutuhan yang lainnya gitu ya, sekunder yang kedua. Jadi utamakan kebutuhan utama, hidup sederhana, hidup secukupnya, jangan bergaya hidup mewah. Jadi ubah gaya hidup kalian, hiduplah sederhana. Dulukan yang penting, dulukan kebutuhan daripada keinginan. Itu tips yang kedua. Nah, kemudian untuk tips yang ketiga guys, tips yang ketiga, mungkin kalian pernah mendengar peribahasa atau pepatah yang mengatakan jangan pernah menaruh telur di satu keranjang, atau bukalah keran sebanyak-banyaknya.
Maksudnya apa? Jadi di sini kalau misalkan kalian bekerja atau berusaha, coba carilah tambahan. Jadi kalau misalkan kalian berusaha atau berdagang atau berjualan atau something like that lah ya, dan terasa kurang, mungkin kalian perlu keran-keran lain, sumber-sumber income yang lain selain pekerjaan utama kalian. Kalau misalkan kalian bekerja pada sebuah perusahaan, mungkin kalian perlu income tambahan, di mana income tambahan itu bisa banyak sekali, apalagi sekarang sudah dunia online ya. Tentunya kalian bisa juga berjualan online atau hal-hal yang lain. Jadi carilah tambahan income untuk menambah pendapatan kalian. Karena apa? Ingat, orang itu bisa bertambah kaya bukan karena bekerja, bukan karena menghemat atau irit, tapi dengan menambah income-nya. Itu yang tips ketiga. Sekarang ada tips yang keempat guys. Tips yang keempat, kalau tadi kita sudah mencari income tambahan maksudnya. Nah sekarang waktunya untuk kalian untuk menabung guys. Sisihkan sebagian dari penghasilan kalian untuk menabung tentunya. Menabung atau berinvestasi. Tapi ingat, buat kalian yang belum bisa menabung, jangan dulu berinvestasi. Dahulukan menabung, contohnya seperti tabungan darurat ya. Kan ada tabungan, ada investasi. Nah kalian dahulukan menabung dulu sebagai tabungan darurat. Dimana kalau misalkan terjadi suatu saat kalian kehilangan pekerjaan kalian, ataupun kalian mengalami kebangkrutan dalam usaha kalian, kalian masih punya tabungan darurat. Nah tabungan darurat ini caranya seperti apa? Bisa berbentuk deposito, bisa berbentuk tabungan biasa. Nah kalau misalkan kalian sudah bisa menabung, sudah bisa menabung, ada uang sisa, kalian bisa berinvestasi tentunya. Bentuk-bentuk investasi apa saja? Kalian bisa berinvestasi di emas, kalian bisa berinvestasi di tanah, kalian bisa berinvestasi di saham ataupun di reksadana. Untuk video-video investasi tentunya ada di channel, kalian bisa pilih di playlistnya ya, di playlist tentang investasi, kalian belajar di sana. Jadi yang keempat, tips yang keempat adalah belajar untuk menabung dan berinvestasi. Sisihkannya sekitar 10 atau 15% dari pendapatan kalian ya. 10% kalian coba untuk tabungkan, 5% untuk berinvestasi tentunya. Ya disesuaikan dengan income kalian tentunya. Oke guys, sekarang tips yang kelima, yaitu tips yang terakhir ya. Kalau tadi kalian sudah bisa menghindari hutang, jadi jangan berhutang. Kemudian kalian sudah bisa mengubah gaya hidup kalian, tidak berpola hidup mewah. Kemudian kalian juga bisa mencari income tambahan, kalian bisa menabung. Nah tips yang kelima adalah beramal. Jadi ini adalah bentuk rasa syukur kita atas apa yang kita dapat. Beramalah sebanyak-banyaknya. Karena seperti pepatah yang mengatakan, barang siapa menabur maka dia akan menuai. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Jadi jangan lupa beramalah sebanyak-banyaknya guys. Karena apa? Karena ini juga akan menentukan rezeki kalian di depannya. So guys, jadi ingat ya 5 tips yang Teh Channel berikan buat kalian bagaimana cara mengatur keuangan kalian dengan baik. Jadi ingat, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah jangan berhutang, hindari hutang semaksimal mungkin ya, hutang yang bersifat konsumtif tentunya ya. Hindari hutang, kalau misalkan kalian sudah berhutang, lunasi segera. Kemudian yang kedua adalah ubah gaya hidup kalian. Yang ketiga adalah belajar untuk mencari income tambahan untuk menambah income utama yang ada. Keempat adalah menabung dan investasi. Dan tentunya yang kelima tadi adalah beramal. So, mudah-mudahan tips dari Teh Channel ini bisa memberikan manfaat buat kalian tentunya ya. Dan bisa membantu kalian untuk mengatur keuangan kalian lebih lanjutnya. Untuk video-video edukasi tentang investasi, kalian bisa lihat di Teh Channel. Kalian cari di playlistnya, di situ ada edukasi tentang investasi. So guys, mungkin sampai di sini saja video kita tentang financial management atau pengaturan keuangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua tentunya ya. So thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan kesehatan, panjang umur dan rezeki selalu menyertai kalian sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye bye.